Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Hasmirianti dengan NIM 251510117 kelas 1C Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi akidah Islam. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian akidah Islam, yang kedua menguraikan ruang lingkup dan prinsip akidah Islam, yang ketiga menjelaskan pentingnya akidah sebagai dasar keimanan dan moral, dan yang keempat itu memberikan contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian akidah Islam. Secara bahasa, kata akidah berasal dari akar Arab aqoda, yakidu, aqdatun, yang berarti mengikat atau simpul keyakinan yang tangguh. Secara istilah atau terminologi Islam, akidah merupakan keyakinan mendasar yang diyakini dengan penuh kepastian oleh hati seorang muslim sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Akidah sering dianggap sebagai pondasi atau pondasi keimanan karena tanpa pemahaman dan keyakinan akidah yang kuat, aspek ibadah, moral, dan identitas seorang muslim bisa goyah. Yang kedua, ruang lingkup atau aspek-aspek akidah. Menurut literatur keilmuan dan ajaran Islam, ruang lingkup akidah mencakup beberapa ranah pokok. Yang pertama, ilahiyah, keyakinan tentang Allah, keesaannya, sifatnya, dan namanya. Yang kedua, nubuwah, keyakinan kepada para nabi dan rasul sebagai utusan Allah. Yang ketiga, ruhaniyah, keyakinan pada makhluk gaib seperti malaikat dan jin. Yang keempat, sam'iyah atau gaibiyah, yaitu keyakinan terhadap hal-hal yang tidak tampak seperti hari kiamat, surga neraka, takdir, atau qadar. Yang terakhir, ruang lingkup ini sejajar dengan rukun iman dalam Islam, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada, dan qadar. Yang ketiga, prinsip-prinsip akidah atau pokok-pokok keimanan. Salah satu dasar paling terkenal untuk akidah adalah hadis Jibril atau Gabriel, yang dimana iman atau akidah adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Bersumber dari hadis ini, para ulama menyusun 6 pokok keimanan. Berikut penjelasan singkat masing-masing. Yang pertama, keyakinan kepada Allah, tauhid atau keesaan Allah, wujudnya, nama, dan sifatnya. Yang kedua, keyakinan kepada malaikat, makhluk Allah yang tidak terlihat, membawa wahyu, mencatat amal, dan sebagainya. Yang ketiga, keyakinan kepada kitab-kitab Allah, kitab suci yang diturunkannya seperti Al-Quran. Yang keempat, keyakinan kepada rasul-rasul para nabi dan utusan Allah yang membawa petunjuk. Yang kelima, keyakinan akan hari kiamat, hari pembalasan, kebangkitan, dan hisab. Yang keenam, keyakinan kepada takdir atau qadar, yaitu bahwa segala sesuatu baik dan buruk terjadi atas ilmu dan kehendak Allah. Yang keempat, peran akidah dalam membentuk kepribadian muslim. Yang pertama, akidah berfungsi sebagai landasan moral dan spiritual. Keyakinan yang benar terhadap rukun iman membentuk dasar sikap, etika, dan nilai hidup seorang muslim. Yang kedua, ia membangun keteguhan jiwa. Ketika seorang muslim memahami takdir atau qadar, dia lebih siap menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar dan tawakal. Referensi ilmiah menyebut bahwa pemahaman qadar mendalam dapat meningkatkan resiliensi psikologis. Yang ketiga, akidah mempengaruhi keputusan rasional dan intelektual seperti dikemukakan oleh Purwanto dalam studi kepribadian Islam bahwa muslim perlu berpikir rasional dan memahami akidah, bukan sekedar menghafal agar mampu menyikapi tantangan zaman dengan landasan iman yang kokoh. Contoh kontekstual dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat masa kini. Mahasiswa menghadapi tekanan akademik. Seorang mahasiswa sering menghadapi stres ujian, persaingan beasiswa, ketidakpastian masa depan. Akidah yang sehat khususnya percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas takdir Allah atau qadar membantu dia untuk yang pertama, mensyukuri pencapaian akademik sebagai nikmat. Yang kedua, menghadapi kegagalan dengan kesabaran dan introspeksi. Yang ketiga, membangun kepercayaan bahwa usahanya atau ikhtiar tetap penting meski hasil akhir bukan sepenuhnya di tangan dia sendiri. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Dalam organisasi kampus atau komunitas sosial, seorang mahasiswa muslim yang kuat akidahnya, yang pertama memiliki orientasi moral yang jelas, misalnya melakukan advokasi keadilan sosial karena keyakinannya tentang amanah hidup dan pertanggungjawaban di akhirat.
Yang kedua, tidak mudah terombang-ambing oleh hedonisme atau konsumerisme karena identitasnya bukan hanya sebagai pelajar, tetapi sebagai hamba Allah dengan misi spiritual. Yang ketiga, dapat menjalin kerjasama lintas agama dengan dasar saling menghormati karena keyakinannya terhadap nilai-nilai universal, yaitu keadilan dan kemanusiaan, yang bersumber dari akidah tetapi tetap berpegang pada prinsip keislaman. Dalam masyarakat digital atau media sosial, seorang pemuda muslim menyebarkan konten dakwah atau refleksi islami lewat media sosial. Akidah yang kokoh membuat dia sadar bahwa dakwah itu bukan hanya soal menarik like atau pengikut, tetapi amanah dari Allah, dan dia rajin belajar nama dan sifat Allah, asma wa sifat, agar dakwahnya tidak menyimpang. Yang kedua, dalam situasi misinformasi atau radikalisme digital, pemahaman akidah membantu menyaring informasi. Misalnya, ketika muncul ide ekstrim, dia kembali kepada prinsip tauhid, rukun iman, dan pentingnya keadilan dalam Islam sebagai check and balance moral. Ayat Al-Quran tentang akidah, Surah Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang kedua ada surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadis tentang akidah. Hadis Jibril. Dalam percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, iman ialah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis di atas merupakan dasar dari 6 rukun iman atau akidah dalam Islam, yaitu keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar. Referensi ilmiah tentang akidah. Yang pertama, Kaisar Aslah, Preview Prince, Akidah Islam, sebuah tinjauan filosofis dan ilmiah. Kolamuna, Keislaman, Pendidikan, Literasi, dan Humaniora, Vol 1 nomor 2 2025. Artikel ini membahas dasar intelektual akidah dan kaitannya dengan akal serta ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, Eko Rioryanto, dalam skripsinya atau makalah akademik, menyebutkan 6 rukun iman berdasarkan hadis Jibril dan menjelaskan sebagai pilar akidah dalam ajaran Islam. Kesimpulan refleksi dan ajakan belajar lebih lanjut. Kesimpulan reflektif. Akidah sebagai pondasi keimanan dan pondasi moral tidak sekedar doktrin abstrak. Ia adalah kerangka hidup yang menjaga jiwa tetap seimbang, memberi arah dalam setiap keputusan, dan memperkuat karakter seorang muslim dalam menghadapi tantangan dunia modern. Ketika akidah dipahami dan diterapkan dengan serius, seorang muslim menjadi tidak hanya taat ritual tetapi teguh jiwa, sabar saat cobaan, bersyukur saat nikmat, dan berkontribusi pada masyarakat dengan kesadaran spiritual. Selanjutnya, ajakan untuk belajar lebih lanjut. Yang pertama, mari kita terus mendalami akidah melalui kajian ilmiah dan klasik, seperti membaca tafsir Al-Quran, mempelajari karya Ushuluddin atau teologi Islam, dan mendengar ceramah ulama yang kredibel. Yang kedua, ajak teman-teman di kampus untuk berdiskusi tentang isu-isu akidah kontemporer seperti peran akidah dalam kesehatan mental, etika sosial, dan teknologi. Dan yang terakhir ada terapkan nilai-nilai akidah dalam tindakan nyata sehari-hari, bukan hanya percaya, tetapi hidup sesuai prinsip iman dengan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.